Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan prediksikan dividen dari saham BUMN seperti PTBA, Pegas, Antam, Elsa, dan juga Tins. Sebelumnya, disclaimer on, video ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi target penerimaan dividen dari Badan Usaha Milik Negara atau BUMN pada tahun 2025 ini mengalami kenaikan. Ya, targetnya naik 4,85% dari 86 triliun rupiah menjadi 90 triliun rupiah. Yang artinya ada potensi kenaikan dividen dari perusahaan-perusahaan BUMN. Yang kemarin pun kita melihat guys ya, beberapa hasil RUPS tahunan ya, saham-saham perbankan besar juga mengalami kenaikan dividen payout ratio. Dan ini juga tentunya bisa terjadi ya terhadap saham-saham BUMN lainnya seperti yang akan kita bahas di video ini. Saham pertama yang akan kita analisa dividen ini dengan menggunakan fitur QStat yang ada di Stockbit Sekuritas adalah PTBA guys ya. So, Stockbit adalah aplikasi saham andalan yang saya gunakan untuk berinvestasi. Dan jika teman-teman ingin menggunakan fitur-fitur lengkap dari Stockbit, silahkan teman-teman mendaftar dengan link yang ada di kolom deskripsi. Karena tentunya semua fitur yang ada di Stockbit ini akan memudahkan teman-teman untuk menganalisa saham sebelum teman-teman membeli saham incarannya. Jadi kita akan bahas dulu ya untuk saham PTBA atau PT Bukit Asam Tbk, saham perusahaan batubara yang memang sudah terkenal ya rutin bagi dividen. Di penutupan ya sebelum lebaran kemarin kita lihat ya ada kenaikan 0,4%, close di Rp2.520 per saham. Nah, sebelumnya saya ingin mengucapkan ke teman-teman guys ya, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat berlebaran ya, bersilaturahmi dengan keluarga dan semoga mudiknya lancar guys ya. Setelah mudik semoga pekerjaan teman-teman dilancarkan dan sukses selalu. Amin ya robbal alamin. Oke guys. Jadi untuk PTBA ini kalau misalnya kita lihat ya dari fitur QStat yang ada di Stockbit, ini sudah diupdate ya untuk kuartal 4-nya. Jadi memang setelah rilis laporan keuangan, fitur QStat ini akan selalu diupdate secara real time ya. Jadi teman-teman kalau misalkan memang tidak sempat ya baca laporan keuangan, teman-teman bisa masuk saja ke fitur QStat ya di samping stream. Nah, di sini akan ada updatean ya terkait dengan rasio-rasio fundamental yang sebenarnya juga ada ya di laporan keuangan tapi dirangkum secara lengkap itu di fitur QStat Stockbit. Dan kita lihat di sini untuk EPS dari PTBA sendiri ya mengalami sedikit penurunan ya dari Rp529 per saham menjadi Rp443 per saham. Nah, penurunan ini sebenarnya cukup wajar ya karena harga acuan batubara itu kan juga sedang turun ya. Jadi otomatis penjualan batubara juga labanya itu tidak sebesar di tahun-tahun sebelumnya. Yang mana ya bahkan di tahun 2022 ya ketika batubara harganya itu melonjak sangat tinggi, laba dari PTBA ini justru sangat naik signifikan ya, bahkan naik 2 kali lipat gitu guys ya. 12,5 triliun. Nah, kalau misalkan harga acuan batubaranya sedang turun ya seperti yang terjadi saat ini berada di 100-an ya USD per ton, ini wajar ya laba saham batubara itu mengalami penurunan. Nah, tapi untuk perusahaan BUMN tentu ada bedanya ya karena DPR-nya berpotensi naik. Nah, untuk tahun sebelumnya dividen payout ratio dari PTBA saya ingat sekali ya waktu itu adalah 75%. Tapi di tahun-tahun sebelumnya itu sempat 100% gitu guys. Jadi untuk tahun ini kita optimis ya bahwa PTBA ini berpotensi bagi dividen payout ratio sebesar 100% ya dari laba bersih seperti itu. Nah, jadi kemarin itu ya bagi dividennya adalah Rp397 per saham ya. Teman-teman juga bisa lihat di sini. Kemarin dividen payout ratio-nya adalah 75% guys ya dan karena kemarin itu EPS-nya mencapai 529 gitu. Jadi memang DPR-nya 75% ya dan memang secara historical ya PTBA ini sangat rutin bagi dividen ya. Bahkan di tahun pandemi ya, sebelum pandemi, pas pandemi dan pasca pandemi pun PTBA masih sangat rutin bagi dividen ya. Jadi di tahun ini pun ketika misalkan ya ada market crash atau harga batubara lagi turun ya, saya cukup optimis bahwa PTBA ini kedepannya masih bisa bagi dividen. So, kita akan prediksikan ya untuk dividen PTBA ya either itu dengan DPR 100% ataupun DPR 75%. Nah, dengan EPS Rp443 per saham ya kalau misalkan DPR-nya 100% maka dividennya mencapai 443 dengan yield dividen 17,5% di harga saat ini ya Rp2.520 per saham. Sedangkan jika dividen payout ratio-nya 75% maka dividennya adalah Rp332 per saham dengan yield 13,1%. Di sini teman-teman bisa screenshot guys ya, ini jelas ya teman-teman silahkan screenshot
Nah, kalau misalkan untuk referensi ya untuk pengingat juga kalau misal teman-teman tertarik dengan PTBA untuk investasi maka ya ini juga, informasi yang, cukup, bagus ya untuk teman-teman save. Nah, kalau misalkan nanti berdasarkan keputusan RUPS tahunan, ternyata ada perubahan nih dari sisi dividen payout ratio, misalkan tahun sebelumnya kan 75%, dinaikkan sedikit menjadi 80% atau 90%, maka itulah keputusan dari manajemen. Itulah, dividen ya, hasil dari RUPS tahunan. Karena dividen itu, saya tekankan ke teman-teman adalah kepentingan pengendali. Jika ada kepentingan dari pengendali, dalam hal ini adalah negara Republik Indonesia ya, selaku pemilik dari Main ID dan juga anak usahanya yakni PTBA, maka DPR-nya bisa dinaikkan. Ya, berapapun itu kalau misalkan pengendalinya request DPR 100% ya 100% laba dibagikan sebagai dividen. Oke guys, kita lanjut ke saham Pegas ya. Pegas ditutup dengan kenaikan 0,3%, close di Rp1.555 per saham ya pada hari Kamis lalu. Dan jika kita perhatikan guys ya berdasarkan EPS-nya atau earning per share ternyata mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya atau secara year on year dari Rp177 rupiah per saham menjadi Rp226 per saham. Maka bisa kita asumsikan dengan DPR yang sama ya dengan tahun sebelumnya yakni 65%, maka potensi dividennya bisa lebih besar dibandingkan dengan tahun 2024 lalu guys ya. Net income-nya juga naik ya dari 4,2 triliun menjadi 5,4 triliun. Dari sisi valuasi juga sebenarnya masih cukup menarik di mana PER-nya di angka 6,8 kali dengan PBV 0,8 kali. Profitabilitas masih oke ya 8%-an dan kalau misal kita perhatikan untuk liabilitas dari Pegas ini semakin mendekati total ekuitasnya, yang artinya ini sebenarnya sudah mulai ke arah warning ya, tapi kita cukup yakin bahwa Pegas ini di tahun 2025 akan bagi dividen final yang lebih besar ya dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, kalau misalnya kita perhatikan dividen sebelumnya itu di Rp148 per saham guys ya. Rp148 per saham ini adalah dividen di tahun 2024 ya tepatnya di 10 Juni 2024 ya untuk ex date-nya. Dan jika kita perhatikan Pegas ini hanya satu kali absen saja bagi dividen yaitu di tahun 2020-an. Ya karena waktu itu memang sedang pandemi Covid ya. Jadi mungkin jarang ya untuk penjualan gasnya juga jarang ya. Jadi labanya turun seperti itu. Nah, biasanya saham itu tidak bagi dividen ketika labanya turun atau terjadi kerugian. Kita akan langsung saja prediksikan untuk dividen dari saham Pegas, di mana untuk estimasi, sorry bukan estimasi ya, ini adalah EPS ya, karena kan sudah rilis nih untuk kuartal 4-nya, jadi bukan estimasi lagi. Untuk EPS-nya Rp226 per saham dengan dividen payout ratio kita ambil saja seperti tahun sebelumnya yaitu 65%, maka dividen yang akan dibagikan oleh Pegas ini Rp146 per saham dengan yield 9,4% di harga saat ini Rp1.555 per sahamnya. Nah, tapi kalau misal teman-teman bertanya ya, apakah ini waktunya beli atau belum ya? Kalau misal teman-teman mungkin mau cicil saham perbankan, nanti setelah open market kita akan lihat ya, apakah ada potensi marketnya turun dan jika seperti itu, maka teman-teman malah bisa beli di harga yang lebih murah ya, karena hari ini Vietnam ternyata anjlok. Nanti kita bahas lah ya di lain video, seperti itu. Hari ini Vietnam anjlok ya karena tarif Trump itu sudah diberlakukan dan cukup tinggi juga ya guys ya untuk tarif impor ke Amerika Serikat ataupun dari Amerika Serikat ya. Jadi nanti akan kita rinci lah ya bagaimana perkembangan ya market hari ini karena kan IHSG sedang libur nih. Nanti kita lihat dari negara-negara lain ya, contohnya Vietnam dan negara lainnya yang hari ini ternyata anjlok gitu ya. Jadi untuk Pegas sendiri kalau misal teman-teman bisa dapat yield 10%, berarti teman-teman dapat harga yang lebih murah ya karena semakin rendah atau semakin murah teman-teman membeli ya sebuah saham, maka yield dividennya itu akan semakin tinggi. Ya, misal teman-teman dapat harga murah nih untuk Pegas ya, maka teman-teman malah bisa dapat yield yang lebih tinggi bisa 10%, 11% atau bahkan mungkin lebih dari 12% seperti itu. Kita lanjut ke saham Elsa. Nah, Elsa juga saham yang rutin bagi dividen guys ya. Di hari Kamis lalu, itu ternyata ada kenaikan 2,4%, close di Rp422 per saham. Untuk PT Alnusa Tbk, ini juga di sektor migas ya, sama dengan sama juga halnya dengan Pegas ya. Cuman Pegas lebih ke gas, kalau Elsa ini lebih ke distributor minyak ya, seperti itu. Dan jika kita perhatikan untuk EPS di tahun 2024 ini mengalami kenaikan juga yang artinya net income dari Elsa juga naik. Dari 500 miliaran naik menjadi 714 miliar yang artinya EPS-nya juga naik dari 68 menjadi Rp97 per saham. Nah, kita akan ambil estimasi dividen payout ratio dari tahun sebelumnya yakni 28% ya. Jadi untuk saham Elsa
Kita akan, asumsikan juga ya bahwa Elsa ini bisa menaikkan, DPR-nya menjadi 50% ya, karena di tahun sebelumnya ini kan, dia bagi di, dividen payout ratio-nya 50% ya. Jadi kita akan coba ambil yang tertinggi 50% ya berdasarkan, target ya penerimaan dividen BUMN yang tinggi gitu ya. Jadi untuk Elsa sendiri kalau misalkan IPS-nya 97, DPR, nya 50% ya, dividen payout ratio 50%, maka dividennya adalah Rp48 per saham dengan yield 11,4%. Nah, DPR ini nanti bisa ditentukan di RUPS ya. Kalau misal pengendali ingin DPR tinggi, maka DPR-nya akan dinaikkan lagi, seperti itu. Tapi sebenarnya untuk Elsa ini saham yang cukup menarik ya, meskipun sedang downtrend, tapi yield-nya cukup besar karena harganya juga rendah ya, di Rp420 per saham. Secara valuasi juga sebenarnya masih cukup menarik ya, pair-nya masih 4,3 dengan PBV 0,6 gitu ya, masih di bawah satu dan Elsa merupakan saham yang rutin bagi dividen. Teman-teman juga, bahkan bisa lihat ya di, mmm, Qstat Stockbit ya dari dividen historinya di sini teman-teman bisa perhatikan bahkan, sebelum pandemi, sejak pandemi dan juga pasca pandemi pun Elsa ini masih terus bisa bagi dividen, seperti itu. Oke guys, jadi untuk Elsa sendiri cukup menarik ya, saham yang satu ini valuasinya masih murah dan kita lihat hutangnya juga, lebih rendah dia dibandingkan total asetnya, meskipun total ekuitasnya juga tidak terlalu besar, seperti itu. Kita akan lanjut ke saham Antam. Nah, Antam ini kita lihat ada koreksi ya 0,9% di penutupan hari Kamis lalu, close di Rp1.635 per saham. Dan kalau misalnya kita perhatikan untuk kuartal 4 Antam ini ternyata belum keluar ya, belum rilis. Jadi kita akan menggunakan estimasi ya di sini. Nah, untuk net income-nya estimasi itu ada sedikit koreksi dari 3 triliun menjadi 2,9 triliun saja. Jadi EPS-nya pun estimasinya ada koreksi dari Rp128 per saham jadi Rp122 per saham. Namun kuartal 4-nya ini bisa naik, bisa turun gitu ya. Kalau misalkan kuartal 4-nya bagus, berarti nanti estimasi EPS-nya atau EPS full year-nya ini bahkan bisa naik guys jika laba Antam pada kuartal 4-nya naik gitu ya. Jadi nanti penentuannya setelah rilis laporan keuangan, tapi di sini sudah ada estimasinya. Jadi kita sementara ini menggunakan estimasi dulu ya. So untuk valuasi dari Antam di sini pair-nya di angka 13,3 kali ya dengan PBV 1,3 kali. Sebenarnya masih cukup menarik ya karena 75% laba Antam itu didominasi dari penjualan emas ya guys ya. Dan kita tahu bahwa harga emas ini terus mengalami kenaikan. So, kita lihat untuk Antam sendiri profitabilitasnya di angka 3,2% dan kita perhatikan bahwa Antam juga rutin bagi dividen guys ya. 2019, 2020, 2021 masih bisa bagi dividen. Jadi selama Antam ini labanya positif, ya Antam juga termasuk saham yang rutin bagi dividen. Untuk Antam sendiri kita akan estimasikan full year EPS-nya di Rp122 per saham dengan dividen payout ratio 100% ya. Karena di tahun sebelumnya, tahun 2024, Antam itu bagi dividen 100% dari laba bersih. Maka di sini kita ambil DPR 100%. Tapi di tahun-tahun sebelumnya itu di 75% gitu ya. Jadi mungkin kalau misalkan di 75% yield-nya akan turun ya dan dividennya juga lebih rendah. Jadi dengan dividen Rp122 per saham di harga saat ini, maka teman-teman akan dapat yield 7,4%. Tapi kalau misalkan DPR-nya 75%, maka kemungkinan yield-nya hanya akan sekitar 5%-an saja ya di harga saat ini Rp1.635 per saham. Antam kalau misalnya kita perhatikan memang masih ya mempertahankan zona uptrend-nya meskipun beberapa kali terkoreksi dan menyentuh zona support ya. Tapi kita melihat bahwa Antam ini masih kuat naik ya akibat harga emas yang terus naik. Kalau nggak salah untuk harga emas saat ini berada di 3.000 ya, di atas 3.000 USD per troy ounce-nya seperti itu. Jadi cukup tinggi guys untuk harga emas dan di Indonesia sendiri memang terus mengalami kenaikan ya untuk harga emas batangannya. Kita lanjut ke saham TINS. TINS ternyata ada sedikit koreksi 0,5% close di Rp960 per sahamnya di hari Kamis sebelumnya. Dan kalau misalnya kita perhatikan memang kuartal 4-nya juga belum rilis ya. Jadi kita akan gunakan estimasi terlebih dahulu. Untuk net income-nya ya kalau misalnya kita perhatikan dari tahun sebelumnya ini mengalami kerugian 450 miliar, tapi di tahun 2024 ya ini diestimasikan akan profit ya 1,2 triliun untuk TINS. Nah, kalau misal teman-teman lihat lebih detail ya di Qstat ini,
jika laba dari TINS ini positif ya, seperti yang terjadi di tahun 2021 dan 2022, sebenarnya TINS ini saham yang rutin bagi dividen, gitu ya, dengan dividen payout ratio 30-35%. Jadi sebenarnya TINS ya jika tidak ada korupsi ya waktu itu dan juga labanya positif, maka TINS ini sebenarnya saham yang rutin bagi dividen. Jadi masih sangat bagus ya untuk investasi, di mana kita pun melihat bahwa total ekuitas berada di atas total liabilitasnya, yang artinya hutang dari TINS ini masih cukup aman. Jadi ekuitasnya di 7,1 triliun sedangkan liabilitasnya di 5,6 triliunan guys. Jadi masih cukup aman nih untuk rasio keuangan dari TINS ini. Profitabilitasnya juga cukup tinggi ya, net profit marginnya 15,5% dan juga jika kita perhatikan ya untuk historical dividend ini ya hanya bisa bagi dividen ketika labanya positif ya. Jadi kalau misalkan labanya negatif ya tidak bisa bagi dividen. EPS untuk TINS diestimasikan ini mencapai Rp162 per saham, bahkan lebih tinggi ya ketika di tahun 2021 dan 2022. Jadi ketika korupsinya sudah sudah dibuka ya oleh pengadilan ya sudah disidang lah ya. Nah, maka si koruptor yang sudah tertangkap ini kan hama-hamanya itu sudah tertangkap guys ya oleh pengadilan, oleh polisi, oleh KPK gitu ya. Jadi wajar ya di sini kita lihat laba TINS ini positif ya karena tikus-tikus yang menggerogotinya ini sudah tertangkap tangan. Jadi kita estimasikan ya untuk estimasi IPS-nya adalah Rp162 per saham dengan dividen payout ratio 35%, dividennya adalah Rp56,7 per saham dengan yield 5,9%, di harga saat ini Rp960 per saham. Jadi kalau bisa kita perhatikan untuk TINS-nya memang sudah turun ya dari harga tertingginya kemarin di 1.560-an dan kemarin pun sempat ya beberapa kali menyentuh area supportnya di 900 gitu ya. Jadi teman-teman harus aware ya dengan level support di 900-an, jika ternyata tembus dan turun lebih dalam, maka akan melanjutkan fase downtrend gitu ya. Teman-teman juga bisa mendapatkan informasi terkait dengan saham-saham yang akan bagi dividen melalui kalender dividen di Stockbit Sekuritas. Nah, di sini kan ada today atau hari ini, lalu juga ada ekonomi. Kalau ekonomi itu kan lebih ke jadwal-jadwal ekonomi ya guys ya, seperti S&P Global Manufacturing PMI gitu ya untuk bulan Maretnya gitu ya. Ini kan juga teman-teman bisa lihat di Stockbit. Nah, lalu untuk dividennya juga ini yang paling penting ya, teman-teman juga harus lihat agar teman-teman tidak ketinggalan ya untuk beli saham sebelum ex-date dividen. Karena kalau misalkan teman-teman belinya di ex-date dividen, otomatis teman-teman tidak akan dapat dividen ya. Meskipun teman-teman mungkin akan dapat harga yang lebih murah karena waktu ex-date biasanya akan ada penurunan ya alias dividen trap seperti itu. Nah, di sini contohnya ada saham Jati, BBTN, BBNI, ini kan dividennya juga ada ya, nominal dividennya ada. Lalu harga terakhirnya di sini juga ada tanggal come date dividennya. Tanggal come date dividen ini adalah tanggal terakhir teman-teman beli. Ya kalau misal teman-teman ingin dapat dividen dari BBNI, teman-teman bahkan bisa beli di tanggal 14 April gitu ya. Tanggal 14 April siapa tahu kan dapat harga diskon lagi nih ya akibat tarif yang diberlakukan oleh Presiden Donald Trump. Ex-date-nya tanggal 15 April. Jadi hati-hati ya, jangan beli di 15 April tanpa strategi ya. Karena teman-teman tidak akan dapat dividen di tanggal 15 April, tapi teman-teman masih akan dapat dividen jika beli di come date. Kan gini ya, banyak teman-teman yang bertanya, "Kak, kapan terakhir beli saham BBRI?" Atau kalau beli tanggal sekian, apakah masih dapat dividen atau tidak? Nah, banyak sekali pertanyaan di kolom komentar seperti itu. Jadi teman-teman bisa menggunakan kalender dividen yang ada di Stockbit ini untuk teman-teman mempermudah ya, kapan sih terakhir kita beli saham sebelum nantinya kita dapat dividen. Nah, misalnya di sini ada ADMF, Bank Mandiri itu di 11 April ya, Bank Mandiri 11 April, BBRI di 10 April. Jadi masih ada waktu untuk teman-teman yang ingin dapat dividen dari saham perbankan besar ya. Ada BBRI, Bank Mandiri, dan BBNI ini masih ada tenggat ya sampai come date dividen. Dan saham-saham lainnya seperti NISP ya, lalu BDMN atau Bank Danamon, Temas ya, ada XCL juga, dan saham lainnya. Oke guys, kita akan akhiri ya pembahasan kita di video ini. Dan untuk teman-teman yang ingin menggunakan fitur-fitur lengkap dari Stockbit, silahkan teman-teman mendaftar dengan link yang ada di kolom deskripsi. Oke guys, thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.